Hijrah Nabi Muhammad. Pada tahun ke-13 kenabian, sekitar 200-an sahabat telah berhijrah ke kota Yastrib, sebuah kota di utara Mekah yang kelak dikenal sebagai Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri masih berada di Mekah. Beliau hanya akan berhijrah setelah datang perintah dari Allah. Dan saat itu tinggal beberapa sahabat yang menemani Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, kaum musyrik Mekah sangat gusar dengan hijrahnya para sahabat Nabi. Terlebih-lebih mereka berhasil membangun komunitas muslim yang kuat di Yastrib. Para tokoh utama suku Quraisy pun mengambil keputusan penting, yaitu membunuh Nabi Muhammad. Rencana asasin terhadap Nabi Muhammad itu dihasilkan dari pertemuan di Darun Nadwah, sebuah bangunan yang didirikan oleh Qushay bin Khilab, leluhur Nabi Muhammad 200 tahun sebelumnya. Bangunan ini berada di sebelah utara Ka'bah dan terus dipertahankan secara turun-temurun. Pada pertemuan tersebut terdapat 3 usulan, yaitu menangkap dan memenjarakan Nabi Muhammad, kedua, mengusir Nabi Muhammad dari Mekah, dan ketiga, membunuh Nabi Muhammad. Mereka akhirnya mengambil usulan ketiga. Untuk menghindari pembalasan dari keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka mewajibkan setiap klan mengirimkan satu wakilnya, pemuda yang tangguh. Para pemuda itulah yang akan melaksanakan rencana asasin terhadap Nabi Muhammad. Selain itu, keterlibatan setiap klan akan membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib kesulitan melakukan pembalasan. Namun, sebelum plot asasin dilaksanakan, Nabi Muhammad telah mengetahuinya. Allah telah menyampaikan rencana jahat kufar Mekah dan memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Yastrib. Pada siang harinya, Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar dan menyampaikan kabar tersebut. Aisyah, putri Abu Bakar, menyaksikan kegembiraan ayahnya mendengar berita itu. Aku belum pernah melihat seseorang menangis karena gembira, kecuali pada hari itu, ketika melihat ayahku menangis gembira. Abu Bakar segera mempersiapkan bekal dan berbagai keperluan untuk menuju Yastrib. Beliau juga telah membeli 2 ekor unta sebagai kendaraan yang dititipkan kepada Abdullah bin Uraikid. Selain menjaga unta, Abdullah sekaligus akan menjadi penunjuk jalan. Malam harinya, 27 Syafar tahun ke-14 kenabian atau sekitar 12-13 September 622 Masehi, Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar beliau dan menggunakan selimut berwarna hijau milik Nabi. Dan di kegelapan malam, para pemuda itu telah mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka mengawasi dan memastikan bahwa Nabi Muhammad berada di rumahnya. Setelah beberapa saat, tanpa sepengetahuan mereka, Nabi Muhammad melangkah keluar rumahnya. Nabi Muhammad mengambil segenggam tanah dan meletakkan di atas kepala para pemuda itu. Para pengepung itu tidak melihat bahwa Nabi Muhammad telah berada di hadapan mereka. Nabi Muhammad segera menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian bersama Abu Bakar keluar dari rumah melalui sebuah celah rumah. Beliau berdua tidak melalui pintu depan untuk mengantisipasi mata-mata kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berjalan ke arah selatan, menyusuri jalan mendaki menuju Gua Thur. Arah ini merupakan rute ke Yaman, bukan ke Yastrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sengaja mengalihkan perhatian jika sewaktu-waktu bertemu kaum kufar Mekah. Bukan rute yang mudah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar harus mendaki jalan berbatu yang sempit dan terjal. Dan sebelum menjauh dari perbatasan, Nabi Muhammad berkata kepada kota Mekah, "Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan negeri yang paling dicintai Allah. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu." Keesokan harinya, para pemuda itu terkejut bahwa yang mereka temui bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Para pemuda itu bersikeras menanyakan keberadaan Nabi Muhammad dan dijawab oleh Ali, "Aku tidak tahu."
Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Gua Thur selama 3 malam. Abdullah, putra Abu Bakar, setiap malam berkunjung untuk mengabarkan situasi dan kondisi Mekah. Menjelang subuh, Abdullah telah kembali ke Mekah agar tidak mendatangkan kecurigaan. Amir bin Fuhairah, bekas hamba sahaya Abu Bakar, setiap hari mengembala kambing di sekitar gua agar jejak-jejak Abdullah terhapus. Dan di malam hari, Amir memerah susu kambing untuk kebutuhan logistik Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sementara itu, para tokoh musyrikin Mekah menjadi sangat gusar. Mereka bahkan menggelar sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kaum musyrikin Mekah sebenarnya telah mencapai Gua Thur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika itu masih berada di dalam gua. Namun, sarang laba-laba menutupi pintu gua dan sekumpulan merpati berada di sekitarnya. Senin, 1 Rabiul Awal, setelah 3 hari berada di dalam gua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Syiddiq mempersiapkan perjalanan menuju Yathrib. Sesuai dengan rencana, Abdullah bin Uraikid datang dengan membawa 2 unta yang telah dipersiapkan oleh Abu Bakar. Namun, sebelum berangkat, Nabi Muhammad justru menanyakan harga unta yang dipersiapkan untuk beliau. Abu Bakar bersikeras bahwa unta itu adalah hadiah. Nabi Muhammad pun bersabda, "Aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku." Abu Bakar pun tidak memiliki pilihan selain menyebutkan harga unta itu dan dibayar oleh Nabi Muhammad. Sebelum berangkat ke Yathrib, Asma, putri Abu Bakar juga datang ke Gua Thur untuk memberikan bekal perjalanan. Asma binti Abu Bakar datang bersama Amir bin Fuhairah. Saat akan menggantungkan bekal ke unta, dia tidak membawa tali. Kemudian, Asma pun memotong ikat pinggangnya menjadi 2. Satu digunakan untuk mengikat bekal ke unta dan satunya untuk mengikat pinggangnya. Karena itulah Asma binti Abu Bakar mendapatkan gelar Zat An-Nithaqain atau pemilik 2 ikat pinggang. Perjalanan hijrah pun dimulai. 3 ekor unta menyusuri jalan menuju Yathrib. Nabi Muhammad, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menaiki unta bersama Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Perjalanan menuju Yathrib tidaklah mudah bagi rombongan kecil Nabi Muhammad. Suraqah, salah satu kafir Mekah, berniat memenangkan 100 ekor unta. Pengejaran pun berlangsung di tengah hamparan padang pasir nan panas. Bukan pekerjaan mudah bagi Suraqah. Ketika mendekati rombongan Nabi Muhammad, tiba-tiba kaki depan kudanya terperosok ke dalam tanah. Suraqah pun terpelanting dari tunggangannya. Asap tebal seperti badai keluar dari lubang tempat kaki kuda itu terperosok. Saat itulah Suraqah tersadar bahwa Nabi Muhammad memang memiliki perlindungan supernatural yang tidak mungkin dijangkau oleh kemampuan manusia. Setelah badai asap tebal itu reda, Suraqah memanggil Nabi Muhammad. Setelah meyakinkan bahwa tujuannya baik, rombongan Nabi Muhammad berhenti dan mendengarkan apa keinginan Suraqah. Abu Bakar bertanya apa keinginan Suraqah. Lalu Suraqah menjawab, "Sebuah surat untukku yang akan menjadi tanda antara diriku dengan engkau." Abu Bakar Asy-Syiddiq pun menuliskan surat atas nama Nabi Muhammad untuk Suraqah. Dalam sebuah riwayat dan sangat populer di kalangan ahli sejarah Islam, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa kelak Suraqah akan memakai gelang perhiasan milik Kaisar Persia. Di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pernyataan Nabi Muhammad itu menjadi kenyataan. Suraqah saat itu belum memeluk Islam. Namun, hatinya telah berbalik. Dia telah melupakan hadiah melimpah 100 ekor unta. Ketika kembali ke Mekah dan berpapasan dengan kaum musyrikin, dia mengatakan bahwa tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Perkataan yang membuat para pemburu hadiah lainnya mengurungkan niat mencari di rute sepanjang Mekah hingga Yathrib. Selama di perjalanan, rombongan Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa kafilah lainnya.
Dikisahkan beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad al-Huzaiyah. Rombongan Nabi Muhammad juga bertemu dengan Az-Zubair dan kafilah dagang dari Syam. Pada pertemuan itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendapatkan hadiah pakaian berwarna putih. Beberapa rombongan lainnya juga sempat bertemu dengan rombongan Nabi Muhammad. Namun, dengan mengutamakan kehati-hatian, Abu Bakar tidak membuka identitas Nabi Muhammad. Beliau hanya menjawab, "Dia yang menunjuki aku jalan." Tentu saja, Abu Bakar memaknainya sebagai penunjuk jalan dunia dan akhirat. Sedangkan bagi yang bertanya, memahaminya sebagai penunjuk jalan menuju Yathrib. Pada 8 Rabiul Awal, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, rombongan Nabi Muhammad mencapai Quba, sebuah kawasan di pinggiran Yathrib. Para penduduk Yathrib yang mendengar kedatangan Nabi Muhammad segera menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Selama berhari-hari, mereka telah menunggu kedatangan Rasulullah. Nabi Muhammad tidak langsung menuju pusat kota Yathrib. Selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, beliau masih berada di Quba. Bersama para sahabatnya, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Pembangunan masjid ini diabadikan dalam surah At-Taubah ayat ke-9 sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Di hari kelima, pada Jumat pagi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat menuju Yathrib. Bani An-Najjar yang masih keluarga dari ibu Nabi Muhammad turut menyertai perjalanan tersebut. Pada tengah hari, ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, Nabi Muhammad bersama 100 sahabatnya menggelar sholat Jumat. Inilah sholat Jumat pertama Nabi Muhammad di kota Yathrib. Lokasi itu dikenal sebagai Wadi Ar-Ranuna. Ketika memasuki kota, Nabi Muhammad disambut oleh Abu Umamah As'ad bin Zarrah, salah satu dari 12 orang penanggung jawab kelompok dalam Bai'at Aqabah II dan penduduk Yathrib. Salah satu sahabat Nabi, Al-Bara bin Azib, yang menjadi saksi peristiwa itu mengatakan, "Aku tidak pernah melihat penduduk Yathrib begitu gembira, segembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beberapa riwayat menyebutkan semenjak kedatangan Nabi Muhammad, Yathrib langsung berubah namanya menjadi Madinah Ar-Rasul, yang artinya kota Rasul. Namun, sumber-sumber lainnya menyebutkan bahwa nama Madinah baru digunakan setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun ke-10 setelah hijrah. Era baru perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimulai. Periode Madinah merupakan masa-masa Nabi Muhammad terlibat dalam pembangunan struktur sosial masyarakat yang berlandaskan perintah ilahiyah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.